Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Mutiarawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual 1.1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Ibu Tia Widaningsi, dan pengajar praktek saya, yaitu Ibu Nendeng Nataliawati MPD. Kemudian, yang saya pahami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan berpusat pada murid. Istilah pengajaran dan pendidikan. Pengajaran tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, di mana pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses, sedangkan pendidikan adalah wadah bersemainya benih-benih kebudayaan. Kemudian, pendidikan memiliki tujuan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk bentuk segala kepentingan hidup masyarakat, baik terhadap hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran seorang pendidik itu seperti tani atau tukang kebun, sedangkan murid diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang dapat disemai dan ditanam oleh petani. Apabila benihnya atau bijinya baik dan diperhatikan serta memiliki perawatan yang baik oleh petani, otomatis akan menghasilkan hasil yang baik. Namun, apabila bibitnya kurang baik, namun tetap diperhatikan dengan baik oleh petani, maka hasilnya akan baik pula, meski kurang maksimal seperti bibit yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila bibitnya yang sudah baik atau sudah berkualitas baik, tetapi tidak ada perawatan serta perhatian yang baik dari petani, maka otomatis hasilnya pun tidak akan baik. Maka disitulah peran seorang pendidik, di mana seorang pendidik itu harus menuntun atau memberikan arahan kepada peserta didik agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Kita juga sebagai seorang pendidik harus ingat terhadap semboyan Ki Hajar Dewantara, yang mana yang pertama yaitu ing ngarso sing tulodo, di mana peran seorang peserta didik itu berada di depan, yang mana seorang pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua yaitu ing magia mangun karso, di mana peran pendidik berada di posisi tengah. Artinya, di mana seorang pendidik harus berperan sebagai motivator atau motivasi. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, di mana
Pendidik berada di posisi belakang. Jadi, seorang pendidik itu harus memberikan dorongan atau arahan kepada peserta didik agar peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Karena pendidikan berpusat pada peserta didik, maka peserta didik harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik itu berada. Jadi, kita harus melihat terlebih dahulu lingkungan peserta didik. Sedangkan kodrat zaman yaitu di mana kita harus melihat zaman atau mengikuti zaman yang ada pada peserta didik kita, di mana kita sebagai peserta didik harus mengikuti atau membekali keterampilan-keterampilan pada peserta didik kita dengan keterampilan yang sesuai dengan zamannya. Di mana di era 4.1 atau era digitalisasi, otomatis kita harus mengikuti zaman di mana peserta didik kita berada. Selain kita harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman, kita juga harus melihat tentang budi pekerti, di mana budi pekerti itu tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan pengajaran. Budi pekerti merupakan karakter atau perpaduan antara gerak pikir, perasaan, serta kehendak atau kemauan sehingga menghasilkan atau menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai paduan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, juga kita sebagai pendidik harus melihat asas pendidikan di mana dikenal dengan asas Trikon. Yang pertama yaitu continue, artinya kita harus berdiskusi dengan sejarah atau kita tidak boleh melupakan nilai-nilai kebudayaan nenek moyang kita. Kemudian yang kedua yaitu konvergensi, artinya di mana kita harus memanusiakan manusia. Yang ketiga yaitu konsentrasi, artinya kita harus memerdekakan pembelajaran. Hidup kita itu terus berputar, seperti kata surya yang selalu berputar pada orbitnya. Demikian pun peserta didik kita. Setiap anak memiliki karakternya masing-masing. Oleh karena itu, pendidik harus menghargai perbedaan dan kita sebagai pendidik harus mengarahkan apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Itu yang dimaksud dengan pendidikan yang berpusat pada siswa. Saya mencoba menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara di lapangan melalui pembiasaan, pembelajaran, dan bimbingan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pembiasaan, di mana pembiasaan yang berhubungan dengan budi pekerti atau karakter dari peserta didik. Yang pertama yaitu sebagai guru, ketika kita melaksanakan tugas piket, maka kita menyambut kedatangan peserta didik kita dan peserta didik menyalami atau memberi salam kepada pendidik sebagai bentuk penghormatan atau menghormati pendidiknya. Yang kedua adalah proses berdoa atau sebelum dan setelah dimulainya pembelajaran diwajibkan seluruh peserta didik
untuk berdoa. Sedangkan dalam pembelajaran, saya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar kita sebagai pendidik tahu apa atau seperti apa pembelajaran yang peserta didik kita inginkan. Ternyata hampir semua peserta didik menginginkan pembelajaran bersifat atau menggunakan teknik kinestetik, sehingga setiap selesai pembelajaran akan dilakukan praktikum atau praktikum dilakukan pada minggu berikutnya atau pada pertemuan selanjutnya. Dan di setiap pembelajaran awal diadakan ice breaking terlebih dahulu untuk membuat peserta didik semakin bersemangat. Penerapan yang selanjutnya yaitu membimbing. Saya juga melakukan pembimbingan di luar jam mata pelajaran. Pembimbingan tersebut berupa pembimbingan pembelajaran ataupun berkaitan dengan perlombaan-perlombaan. Di antaranya, membimbing pembuatan karya tulis ilmiah untuk kelas 11. Kemudian, membimbing Olimpiade Sains atau OSN mata pelajaran fisika. Dan yang ketiga, membimbing Olimpiade Sains atau OSN mata pelajaran astronomi. Itu yang dapat saya terapkan di sekolah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Otomatis ketika penerapan ini dan melihat filosofi Ki Hajar Dewantara, ada satu tantangan di mana kita harus mengikuti zaman peserta didik. Otomatis tantangannya yaitu kita harus terus belajar tentang keilmuan atau tentang mengikuti peserta didik tentang digital. Maka kita harus terus belajar mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pembelajaran atau strategi pembelajaran menggunakan IT. Itu yang bisa saya sampaikan atau saya terapkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada satu persembahan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran itu harus mengikuti zaman di mana ada sebuah puisi yang berjudul Suara Murid Masa Kini. Suara murid masa kini. Ingin ku bebas, ingin ku lepas. Terserah air mengalir kemana, melewati pasir, lembah, dan tenaga. Berlari sekuat-kuatnya yang tanpa batas. Kebebasan mengolah cipta, rasa, dan karya itu hak kami. Untuk memupuk sejuta potensi yang terpatri di sanubari. Maka waktu, ilmu, dan maju akan tumbuh dalam diri. Kemerdekaan dalam bermain dan belajar haruslah ditaati. Dukunglah kami, bimbinglah kami, menggapai keemasan sebagai wujud dari mimpi. Doakan kami agar tiada jalan yang tak pantas untuk dilalui. Kami hanyalah seekor semut yang pantas untuk disayangi. Sungguh, pendidikan adalah pusaka. Harus selalu dijaga kemurnian dan keutuhannya. Mengayomi, memfasilitasi, mencetak generasi sesuai keyakinan falsafah negeri. Menopang kuat kemajuan negara. Berakarkan budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.